Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur nikmat Allah senantiasa tercurah bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan ibadah puasa kita. Harapan kita, keberkahan, kebaikan senantiasa bertambah bagi kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, Muslim dan mukmin, dua istilah, dua kata yang sangat familiar bagi kita semua. Muslim, apa itu Muslim? Mukmin, apakah itu mukmin? Muslim adalah orang yang mengaku dirinya Islam, kemudian berikrar mengucapkan lafal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian Muslim ini tingkatannya bertambah, kemudian ia menjadi seorang mukmin. Apakah orang yang mengaku berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu pasti beriman? Bagaimana cara membuktikan keimanannya? Iman adalah perkara hati. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengetahui hati orang lainnya. Nabi Muhammad tidak bisa mengetahui iman seseorang. Bagaimana cara mengetahui iman seseorang? Allah memberi petunjuk kepada Nabi Muhammad untuk mengetahui iman seseorang. Peristiwa ini Allah contohkan pada masa Nabi Muhammad. Ada seorang Arab Badui, sebagaimana yang tertulis dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Qalatil a'rabu, orang Arab Badui berkata, amanna, aku beriman. Apakah kamu benar-benar beriman? Qul lam tu'minu, katakanlah wahai Muhammad, engkau belum beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi kamu telah mengatakan bahwa aku Islam, aku berikrar, aku mengatakan, aku berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, tetapi iman kamu belum masuk ke dalam hati kamu. Apa maksudnya? Jadi seorang muslim, orang yang mengaku beriman, berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi imannya belum sampai ke hati mereka. Kenapa bisa begitu? Apakah belum tentu seorang muslim itu beriman, ataukah orang Islam atau muslim itu amalnya, perilakunya tidak baik? Bagaimana jika iman itu sudah masuk ke dalam hati seseorang? Maka iman ini akan membimbing amal, membimbing perbuatan kita menuju perbuatan yang sholih. Kemudian setiap waktu, setiap saat, semuanya dibimbing oleh iman untuk beramal sholih. Berikutnya dalam Quran surat Al-Asr, Allah menyebutkan wal asr, demi waktu, aktivitas yang kita kerjakan setiap waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kenapa manusia dalam kerugian? Karena setiap amal yang ia kerjakan setiap waktu, tidak, karena imannya belum masuk ke dalam hatinya, maka iman ini tidak bisa membimbingnya untuk beramal setiap waktu, melakukan kebaikan, melakukan amal sholih. Adakah orang yang bisa keluar dari kerugian itu?
disebutkan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman wa amilus sholihat dan mengerjakan kebaikan. Jadi iman itu selalu bersanding dengan perbuatan baik. Sebagaimana Allah sebutkan beberapa kali dalam Al-Qur'an walladzina amanu wa amilus sholihat, di ayat lainnya Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat, selalu berdampingan. Ini Allah sebutkan berkali-kali dalam Al-Quran untuk apa? Supaya manusia, supaya kita senantiasa beriman, kemudian melakukan amal sholih, dilakukan berulang-ulang, kemudian ini akan menjadi terbiasa, kemudian akan terbentuk menjadi sikap. Kalau ya ayyuhalladzina amanu walladzina amanu, lafal amanu selalu pasti bersanding dengan hal-hal baik. Misalkan Allah menyebutkan dalam surah lainnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, penuhilah janjimu. Selalu lafal iman selalu Allah sandingkan dengan perbuatan-perbuatan atau amal yang sholih. Kemudian setelah itu menjadi terbiasa, Allah meningkatkan iman kita dari lafal amanu menjadi yu'minuna. Yu'minuna itu kalau dalam bahasa Arab bermakna sesuatu pekerjaan yang sedang dilakukan, akan dilakukan, dan terus-menerus dilakukan. Kemudian level iman, tingkatan iman ini setelah amanu, yu'minuna, kemudian menjadi mukmin, kemudian meningkat lagi menjadi muttaqun. Sebagaimana termaktub Allah firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2-5. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Bagaimana kita mengetahui orang tersebut bertakwa? Dilanjutkan pada ayat berikutnya, ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, beriman pada yang gaib, wa yuqimuna shalah, dan mendirikan shalah, wa mimma razaqnahum yunfikun, berinfak. Kemudian dilanjutkan pada ayat 4, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, beriman pada akhirat. Kemudian ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian apa yang akan kita dapatkan jika kita beriman? Jika kita beriman kepada Allah tanpa ragu-ragu, sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-11, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Bagaimana orang yang beriman itu? Bagaimana ciri-cirinya orang yang beriman itu? Dilanjutkan pada ayat berikutnya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi sudah tidak membicarakan ia mengerjakan sholat atau tidak, apakah ia mengerjakan di awal waktu atau tidak, tetapi sudah sampai pada tingkatan ia khusyuk dalam sholatnya. Kemudian bagaimana orang yang beriman itu? Dilanjutkan pada ayat berikutnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, ia berpaling dari perkataan perbuatan yang tidak perlu, yang sia-sia. Kemudian dilanjutkan pada ayat berikutnya, walladzina hum lizakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang menunaikan zakatnya. Kemudian ayat berikutnya, walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang memelihara, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali untuk suami atau untuk istrinya. Kemudian ayat berikutnya, famani batagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang senantiasa menunaikan amanah, tugas yang ia berikan, yang diberikan kepadanya. Kemudian pada ayat berikutnya, walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun. Kemudian Allah tutup dengan ayat ulaika humul warithun, mereka lah orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdaus, mewarisi surga firdaus. Hum fiha khalidun, mereka abadi di dalamnya. Hadirin yang dirahmati Allah,
Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.